Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Balik lagi di B Channel teman-teman. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan baik, sehat, dan tidak kurang satu apapun ya. Selamat Hari Raya Idul Adha juga nih teman-teman, 1441 Hijriah ya. 10 Zulhijjah nih teman-teman, Masya Allah ya. Selamat Hari Raya Idul Adha. Dan selamat berkurban juga nih bagi teman-teman yang berkurban ya. Semoga kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ladang pahala untuk kita juga. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, di video kali ini aku pengen sharing lagi ke teman-teman semua. Ini mengenai sebuah mata kuliah yang aku sukai dulu ya di bangku kuliah arsitektur, yaitu sebuah mata kuliah yang apa ya istilahnya, yang membawa teman-teman bisa jalan-jalan, yang bisa membuat teman-teman itu melihat-lihat. Nah, ini mata kuliah yang aku gemari banget dulu di bangku kuliah S1 aku teman-teman. Apa itu? Sebelum kita masuk ke pembahasannya, teman-teman jangan lupa dulu subscribe video aku, like, komen, dan share ke sosial media teman-teman semua untuk bisa membantu aku membangun channel ini lebih baik lagi ke depannya dan menginformasikan nih beberapa informasi-informasi yang menarik juga khususnya di arsitektur ya teman-teman ya. Oke. Nah teman-teman, kita langsung masuk aja ke pembahasan kita. Mata kuliah yang aku maksud tadi adalah mata kuliah arsitektur kota nih teman-teman. Nah, mungkin teman-teman yang kuliah di arsitektur juga sekarang mungkin udah ada yang memasuki peminatan-peminatan gitu ya. Kalau di kampus aku sendiri, itu ada beberapa peminatan-peminatan di arsitektur teman-teman. Ada perumahan pemukiman, kemudian ada preservasi konservasi, kemudian ada sustainable design, kemudian ada urban, dan lain sebagainya lah. Itu banyak banget teman-teman peminatan-peminatannya. Tapi di situ teman-teman nanti bisa memilih ya. Kalau pengalaman aku sendiri, teman-teman bisa memilih nanti teman-teman tuh minatnya kemana dan bisa ngambil mata kuliah pilihan itu. Nah, kalau aku dulu teman-teman, aku itu ngambil mata kuliah arsitektur kota. Nah, dari namanya aja nih teman-teman pasti udah mendengar arsitektur kota. Ini pasti arsitektur yang membahas tentang kota dan itu besar sekali skalanya. Dan benar banget teman-teman. Nah, arsitektur kota itu merupakan mata kuliah yang ada di semester berapa ya, kalau nggak salah itu waktu kepeminatan itu ada di semester 4 kalau nggak salah ya. Nah, di semester 4 itu aku belajar banyak tentang arsitektur kota teman-teman. Nah, di arsitektur kota itu sendiri kita sebenarnya mempelajari kota itu dari kulit luarnya teman-teman. Karena di S1 juga kita belum terlalu mendalami pembahasan tentang arsitektur kota. Karena arsitektur kota itu sendiri memiliki banyak banget sub-sub sub-sub pembahasannya nih teman-teman. Nah, karena aku juga masih lulusan S1 ya, karena aku juga belum S2, bahkan belum S3 lah apalagi ya. Nah, kita bakal ngebahas sisi pandang aku dari mata kuliah arsitektur kota itu sendiri dan beberapa pengalaman aku tentang mata kuliah ini teman-teman. Nah, di awal aku mengenal arsitektur kota, itu pertanyaan besarnya adalah apa itu kota dan apa yang kamu ketahui tentang kota. Dan banyak banget pengertian-pengertian kota yang disebutkan ketika itu ya, ketika aku berada di kelas ketika itu. Dan memang pengertian-pengertian kota ini adalah sesuatu yang sering banget kita dengar justru. Seperti pusat kegiatan, kemudian tempat berkembang dan bertumbuh, tempat bersosialisasi, tempat berinteraksi, dan lain sebagainya. Banyak banget yang menyimpulkan kota sebagai itu. Namun ternyata di beberapa sudut pandang arsitektur, pengertian kota justru lebih dalam juga nih teman-teman. Nah, karena pengertian kota ini mungkin beberapa ahli juga udah banyak yang ngebahas tentang pengertian kota itu apa, kemudian pengertian arsitektur itu apa, kemudian dikombinasikan pengertian arsitektur dengan pengertian kota sehingga muncullah pembahasan tentang arsitektur kota. Nah, kalau kota sendiri itu di arsitektur berarti adalah sebuah pembahasan yang makro, yang besar banget nih teman-teman. Jadi ketika kita membahas tentang kota berarti kita membahas seluruh elemen yang ada di kota itu teman-teman. Nah, beberapa teori tentang arsitektur kota yang paling sering dikaji di mata kuliah arsitektur kota aku ketika itu adalah teori dari Hamid Sirvani dan teori dari Kevin Lin. Dari teori-teori ini kita berangkat untuk melihat eksistensi teori ini dengan kondisi di lapangan teman-teman. Apakah teori-teori yang dihadirkan oleh Hamid Sirvani dan Kevin Lin ini merupakan teori-teori yang masih bisa kita pakai pada saat sekarang ini? Nah,
Ketika mata kuliah arsitektur kota juga, teman-teman akan mendapatkan pengalaman-pengalaman berjalan di kota, kemudian sambil melihat elemen-elemen kota yang kita pelajari tadi, teman-teman. Nah, sebenarnya ada banyak banget elemen-elemen kota itu, teman-teman. Mungkin aku sebutin ya satu-satu, bukan satu sih, beberapanya ya. Jadi di kota itu ada landmark, ada elemen landmark, ada elemen support activity, kemudian ada elemen node, kemudian ada elemen path, kemudian ada elemen bentuk dan masa bangunan dan lain sebagainya lah. Itu banyak banget, teman-teman, sampai elemen preservasi konservasi. Nah, itu sebenarnya elemen-elemen kota yang seharusnya memang ada di kota saat ini, teman-teman. Karena dari 8 elemen yang dikaji di teori Hamid Sirvani dan 5 elemen yang ada di teori Kevin Lynch, itu banyak banget hal yang kita bisa temukan di kota yang relate dengan teori-teori ini. Seperti misalnya preservasi konservasi tadi. Di beberapa kota mungkin teman-teman ketika pergi ke kota yang baru, teman-teman bakal melihat bangunan-bangunan tua, teman-teman bakal melihat bangunan-bangunan sejarah yang saat ini sudah beralih fungsi, seperti mungkin Hagia Sophia kemarin yang kita bahas ya, teman-teman ya. Nah, itu merupakan salah satu elemen kota yang berada di zona preservasi konservasi, teman-teman. Nah, di kota itu sendiri juga pastinya memiliki sejarah. Otomatis elemen preservasi konservasi itu pasti ada di sebuah kota nih, teman-teman, yang akan menceritakan bagaimana nih sejarah kota ini terbentuk sehingga bisa kita pelajari dari mana perkembangan kota ini berasal. Nah, beberapa sub materi yang ada di arsitektur kota juga akan membawa teman-teman happy gitu, karena di kota itu kita bisa melihat sesuatu yang banyak banget ya sudut pandangnya, bahkan sampai sosial budaya ya. Kita bisa melihat culture seseorang, kita bisa melihat sosial seseorang. Jadi, apakah kita di arsitektur itu belajar tentang desain doang? Itu enggak banget, teman-teman. Kita juga belajar tentang sosial, tentang culture, tentang kebiasaan masyarakat, sehingga itu akan mempengaruhi desain kita nantinya. Nah, salah satunya ada di arsitektur kota. Karena di arsitektur kota tuh elemennya nggak cuman bangunan, nggak cuman sejarah dari kota, tapi juga ada manusia di situ. Karena yang pernah aku jelasin juga di video aku sebelumnya, bahwasanya kalau kita bicara tentang arsitektur ya, ini berdasarkan referensi aku juga, bahwasanya kota itu merupakan pusat kegiatan manusia yang di dalamnya itu ada ruang, aktivitas, dan manusia. Nah, ini 3 elemen yang sangat penting sekali kita kaji dalam arsitektur. Nah, otomatis kalau kita membahas tentang arsitektur, pasti kita membahas tentang ruang, aktivitas, dan manusia. Dan itu memang udah pasti banget, teman-teman, nggak mungkin nggak lagi gitu. Nah, di arsitektur kota sendiri yang aku rasain pengalaman-pengalaman yang lainnya adalah ketika memang kita kuliah lapangan. Nah, kuliah lapangan kita mencoba mengidentifikasi kota ya. Waktu itu aku pergi waktu itu ke kota Payakumbuh ya, teman-teman ya. Di kota Payakumbuh itu mungkin teman-teman udah tahu, beberapa teman-teman yang dari Sumatera Barat, kota Payakumbuh itu merupakan kota yang pertama sekali menjadi kota yang kami identifikasi ketika itu dari elemen-elemen kota. Walaupun kota Padang juga sebenarnya udah sering ya. Tapi yang ketika aku belajar arsitektur kota, itu pertama kali dibawa oleh dosen aku adalah ke kota Payakumbuh. Sehingga kita bisa melihat beberapa elemen-elemen kota yang ada di teori-teori Hamid Sirvani tadi, dan dicocokkan dengan keadaan yang sebenarnya di kota Payakumbuh. Nah, memang ketika kita berdiskusi ya, jadi ketika pagi kita kuliah lapangan, kita jalan, kita susuri kota Payakumbuh ya. Kita susuri kota Payakumbuh, kemudian kita dibagi atas tim-tim ketika itu, teman-teman. Dan tim-tim tersebut memiliki tanggung jawab atas elemen-elemen masing-masing. Jadi ada 8 tim sesuai dengan elemennya Hamid Sirvani. Ada 8 elemen kota, dan satu-satu elemen ini memiliki timnya masing-masing. Dan ketika kita survei ke lapangan, kemudian kita kuliah di lapangan dari pagi sampai sore, malamnya itu kita langsung discuss. Kita langsung ceritain pengalaman kita, jalan-jalan satu harian di kota, mengamati elemen-elemen kota yang dipertanggungjawabkan kepada tim kita, dan kita presentasi, teman-teman. Kita presentasi dengan kertas A3 yang kita sketch.
Jadi kita sketch beberapa data yang udah kita dapat tadi di lapangan, kemudian kita presentasikan di depan teman-teman kita. Sehingga data-data yang kita dapatkan tadi di lapangan dari masing-masing tim itu pasti berbeda-beda, karena elemennya juga berbeda-beda. Dan ketika digabungkan itu menjadi sebuah laporan lengkap tentang Kota Payakumbuh dari beberapa kawasan yang kita teliti. Nah, ini menjadi sesuatu pengalaman yang menarik banget bagi aku berkuliah di arsitektur. Maka dari itu, aku mengatakan kepada teman-teman semua bahwasanya kuliah arsitektur itu jalan-jalan, memang iya gitu. Memang kita jalan-jalan gitu. Justru ketika kita jalan-jalan, itu ilmu yang kita dapatkan gitu teman-teman. Apalagi teman-teman yang peminatannya itu di arsitektur kota gitu. Jadi nggak dipungkiri lagi kalau ketika teman-teman berkuliah di arsitektur dan suka terhadap arsitektur kota, itu pasti banget teman-teman diajakin jalan-jalan. Sampai di semester akhir ya, di semester berapa aku juga lupa, itu ada satu mata kuliah yang memang membawa kita untuk bisa lebih apa lagi teman-teman, lebih over lagi jalan-jalannya, yaitu salah satu mata kuliah kalau di kampus aku itu ada mata kuliah namanya kuliah lapangan tematik. Nah, di kuliah lapangan tematik ini, itu elemen-elemen kota itu bisa kita lihat teman-teman. Karena ketika itu kampus aku dan angkatan aku itu dibawa menyusuri kota Jakarta dan Bandung. Nah, ini merupakan pengalaman yang sangat membekas banget di kepala aku. Bahwasanya ketika aku jalan-jalan itu bukan keindahannya saja yang kita lihat teman-teman, tapi kita juga melihat sisi kota dari elemen-elemen arsitektur yang kita pelajari tadi, dan itu bisa kita visual tagging kan, atau misalnya apa ya, kalau dalam bahasa biasanya kita rangkum melalui sketsa dan kemudian kita tuangkan menjadi laporan teman-teman. Nah, ini yang menjadi concern kami ketika berkuliah di mata kuliah lapangan tematik. Dan beberapa bangunan-bangunan arsitektur juga kami kunjungi ketika itu teman-teman ya. Jadi ada Gelora Bung Karno, kemudian kita singgah ke Monas, kemudian kita singgah ke Museum Gajah, Fathahillah ya, dan lain sebagainya. Kemudian juga kita di Bandung kita singgah ke ITB, kita presentasi, kita diberi pengarahan oleh beberapa dosen-dosen ITB dengan mata konsentrasi sustainable design, kemudian perumahan pemukiman dan lain sebagainya. Kemudian kita ke Unpar ya, Universitas Parahyangan, kita berbagi ilmu tentang arsitektur hijau karena di Unpar itu terkenal banget dengan arjaunya teman-teman. Nah, itu pengalaman-pengalaman bertukar pikiran yang cukup banyak yang aku dapatkan ketika aku berkuliah dulu. Nah, apalagi ketika berjalan-jalan, itu di kepala kita udah ada elemen-elemen dari arsitektur kota itu sendiri. Sehingga apa yang kita tuangkan di kertas itu akan sesuai dengan apa yang teori kita pelajari di kelas, teman-teman. Jadi tidak ada yang tidak sinkron gitu. Kalaupun memang nanti di selama kita berjalan, ada beberapa hal yang terdapat gap ya. Gap itu adalah kesenjangan antara teori dan lapangan teman-teman. Nah, kalau misalnya kita dapetin gap, nah itu kita akan bawa discuss dengan dosen pembimbing kita atau dosen pengampu mata kuliahnya. Di situ kita cari solusi-solusi dan ide-ide baru. Bagaimana sih, kenapa sih teori ini tidak ada di lapangan gitu? Kita tidak temukan di lapangan. Bahkan ada satu cerita menarik teman-teman, kalau aku nggak salah, itu ketika kita kuliah lapangan di Payakumbuh itu, bahkan kita menemukan sebuah bangunan tua banget, bangunan yang memang dikategorikan sebagai bangunan konservasi ya, preservasi konservasi di kota Payakumbuh, yang bahkan tidak kita kenali lagi bentuknya gitu. Nah, saking asiknya kita melihat bangunan-bangunan itu, apalagi ketika itu aku mendapatkan tugas dan tanggung jawab di elemen preservasi konservasi, dan aku fokus banget untuk bisa mencari bangunan-bangunan tua yang ada di kota Payakumbuh. Akhirnya kami menemukan itu gitu. Kami menemukan ada ada bangunan tua atau ada bioskop ya, kayak itu bioskop atau rumah gitu yang udah tua yang kami justru nggak kenal ini bentuknya apa, nggak bisa kebaca gitu bentuknya. Akhirnya kita sketsa, kemudian kita foto, kemudian kita presentasikan. Kemudian final projectnya adalah kita mendesain teman-teman. Kita mendesain area itu. Bagaimana kita memberikan sentuhan kepada area itu sehingga area itu kembali hidup teman-teman. Nah, jadi tidak menjadi area yang apa ya istilahnya. Kalau di ruang kota itu jadi nggak menjadi slum area lah, area terbuang lah gitu. Jadi itu bisa kita jadikan sebagai area yang hidup. Nah, dari situlah kita berangkat bahwasanya ternyata arsitektur kota itu bisa memanusiakan manusia di kota sebenarnya teman-teman. Jadi bagaimana ruang-ruang kota itu menjadi tempat manusia beraktivitas.
Karena kan kebanyakan sekarang ini kalau kita lihat di Indonesia khususnya ya teman-teman ya, kita memberikan treatment kepada kota itu hanya sebagai tempat tinggal, tempat beraktivitas, tempat berbisnis, tapi tidak pernah mengatakan kota sebagai tempat bertumbuh, tidak pernah mengatakan kota sebagai tempat berkembang dan mendidik anak dan lain sebagainya. Itu kita lupakan gitu teman-teman. Sehingga kalau teman-teman tahu itu di Bandung ya, Bapak Ridwan Kamil selaku gubernurnya dan sebelumnya beliau merupakan wali kota, beliau mentreatment kota Bandung sebagai seorang arsitek ya. Beliau memang meng-create kota Bandung menjadi kota yang humanis, kota yang memiliki indeks kebahagiaan yang tinggi teman-teman. Ini dilihat dari banyaknya ruang-ruang publik yang ada di kota Bandung, sehingga membuat interaksi antar manusia di kota Bandung itu lebih dekat, lebih lebih enak gitu. Dan tempat anak-anak mudanya berkreasi juga lebih banyak teman-teman. Ada taman jomblo, taman film, taman lansia dan lain sebagainya. Itu menjadi salah satu ikon-ikon yang baru yang hadir di kota Bandung. Nah, mengapa di kota lain itu tidak ada gitu teman-teman? Nah, ini yang kita pelajari di arsitektur kota sebenarnya. Ini hal menariknya teman-teman. Maka dari itu kalau teman-teman berpikir bahwasanya di arsitektur kita berkutat kepada gambar, kita berkutat kepada desain, kita berkutat kepada konsep, itu benar banget teman-teman. Tapi ada sisi lain di mana teman-teman bisa mengeksplor kemampuan teman-teman di peminatan-peminatan, di mata kuliah peminatan. Contohnya di arsitektur kota tadi. Oke teman-teman, itu dia pengalaman aku selama berkuliah di arsitektur kota ya. Dan itu memang pengalaman yang gak bisa banget aku lupakan teman-teman, karena di situ banyak banget ilmu dan banyak banget istilahnya kalau aku sebutnya itu racun ya, racun yang sampai saat ini itu masih membekas banget di diri aku. Karena ketika aku berpindah kota pun, aku pergi ke salah satu kota yang baru, hal yang pertama aku saksikan itu adalah elemen-elemen kota yang ada di kepala aku. Sehingga ketika aku melihat kota itu bukan dilihat dari sisi keindahannya doang gitu teman-teman. Ada satu sense yang aku cari gitu di kota itu, apa sih dari sisi landmark, kemudian ada support activity, kemudian ada preservasi konservasi dan seterusnya. Itu menjadi kebiasaan jadinya. Nah, kadang kan ada istilah ala bisa karena biasa gitu. Maka dari itu aku mencoba untuk membiasakan hal-hal itu, karena sayang banget kalau misalnya kita tidak ikut berkontribusi teman-teman terhadap kota yang kita tinggali sendiri untuk bertumbuh bersama keluarga kita sampai masa depan nantinya pastinya kan. Oke teman-teman, aku rasa itu aja dulu sharing aku kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan sharing ini juga bermanfaat ya di kemudian hari maupun sekarang ya. Karena sharing-sharing seperti ini juga membangkitkan semangat aku lagi untuk bisa belajar terus ya, apalagi tentang arsitektur kota. Karena memang aku sangat suka sekali mata kuliah itu. Mungkin teman-teman juga punya mata kuliah favorit dulunya di kampus, bagi yang sudah bekerja sekarang atau yang sudah tamat kuliah, atau mungkin sekarang yang sedang berkuliah ada mata kuliah yang favorit. Silahkan tuliskan di komentar teman-teman ya. Semoga kita bisa sharing-sharing lagi tentang mata kuliah yang menjadi favorit teman-teman juga. Nah, oke teman-teman, itu aja dulu sharing aku pada hari ini. Keep positive, smart, and kreatif teman-teman semua. Tetap menjaga kesehatan di rumah. Dan semoga kita bisa terlepas dari pandemi ini segera ya teman-teman ya. Amin ya rabbal alamin. Tonton terus video-video aku teman-teman, dan saksikan beberapa video yang pernah aku upload juga. Dan jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dah!